Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asaf Suhidman. Saya adalah seorang guru dari SDN Sukamaju, Kecamatan Cikesar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sekaligus merupakan mahasiswa PPG Kementerian Agama Kabupaten Serang batch 1 tahun 2025. Hari ini saya akan melakukan video pembelajaran guna memenuhi salah satu prasyarat untuk kegiatan PPG Kemenag batch 1 tahun 2020. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah, senang rasanya hari ini Bapak bisa bertemu dengan kalian lagi, kita belajar bersama lagi. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa dulu. Semoga apa yang akan nanti kita pelajari bermanfaat untuk diri kita khususnya dan umumnya bermanfaat untuk orang lain. Berdoa membaca surat Al-Fatihah dalam hati saja. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, coba Bapak minta bantuannya, tengok ke kiri dan ke kanan. Kira-kira siapa teman kalian yang tidak bisa hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Desti. Desti sama Amira. Oh, sama Nisa ya. Jadi Jokowi. Akib ya. Berarti ada kurang lebih 4 orang ya yang tidak hadir hari ini. Coba kalian perhatikan ke papan yang ada papan tulis yang ada di depan kalian. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang ketika kehidupan telah berhenti. Itu materi yang akan kita lakukan atau akan kita pelajari hari ini. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, Bapak harapkan setelah kalian belajar tentang materi hari ini, kalian mampu meyakini sepenuh hati akan adanya hari akhir. Jadi harapan Bapak nanti setelah pembelajaran ini, kamu mampu meyakini dalam hati kamu bahwa hari akhir itu atau hari kiamat itu pasti akan ada. Tujuan yang kedua, Bapak mengharapkan setelah pembelajaran hari ini, kamu mampu meyakini akan adanya kehidupan dan kematian, lalu kehidupan setelah kematian. Maksud Bapak seperti ini, kamu mampu memahami atau meyakini sebagai seorang muslim, kamu harus meyakini dalam hati bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Itu yang tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, kira-kira ada yang masih ingat tidak? Kemarin kita belajar tentang apa? Rukun iman. Rukun iman. Coba, ada yang ingat tidak? Jumlah rukun iman ada berapa? 6. Ada 6. Coba bantu Bapak. Perda sebutkan rukun iman yang pertama. Iman kepada Allah. Coba Iksan, rukun iman yang kedua. Iman kepada malaikat. Ajan, rukun iman yang ketiga apa bunyinya? Iman kepada Rasul. kitab Allah. Iman yang keempat, Indra?
Iman kepada Rasul Allah. Pi, rukun iman yang keempat apa? Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Nah, sekarang lihat, ini rukun iman. Jumlahnya ada berapa tadi? Coba kita baca bareng-bareng. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada Allah. Yang ketiga iman kepada Yang keempat, yang kelima hari akhir, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Nah, rukun iman ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang kehidupan ketika kehidupan telah berhenti. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa itu? Menguburkan orang yang sudah gunung meletus, tsunami, kebakaran. Kira-kira dari gambar-gambar yang Bapak tampilkan tadi, apa yang kalian bisa tangkap? Ada gambar gelas pecah, ada gambar orang meninggal, ada gambar gunung meletus, ada gambar tsunami, ada gambar kebakaran. Kira-kira dari gambar-gambar tersebut, apa yang kamu mampu tangkap? Apa yang mampu kamu simpulkan dari gambar tersebut dengan materi kita hari ini? Ada yang bisa bantu jawab? Bahwa kematian itu akan datang. Ada lagi yang bisa bantu Bapak? Yang mampu menyimpulkan dari gambar-gambar yang Bapak tampilkan? Tidak ada. Nah, begini. Dari gambar-gambar yang Bapak tampilkan ini membuktikan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini suatu saat akan hancur. Contohnya, contoh yang pertama, gelas. Tadinya kan utuh. Suatu saat gelas ini bisa hancur. Entah itu jatuh, entah itu hilang, entah itu bagaimana dengan cara benda itu hilang. Ini menunjukkan bahwa benda yang kita temui sehari-hari suatu saat akan hancur. Begitu juga dengan manusia, makhluk hidup, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Manusia lahir dari mulai dalam kandungan, terus lahir, kecil, dewasa, tua, meninggal. Itu kemudian menghembuskan napas terakhir, meninggal dunia. Itu menunjukkan bahwa makhluk hidup suatu saat akan meninggal atau hancur. Gambar selanjutnya, nah ini juga merupakan bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu gunung. Suatu saat gunung yang kokoh ini, gunung yang kuat ini, suatu saat pasti akan hancur. Mungkin sudah tidak asing bagi kalian pernah melihat berita kemarin gunung meletus kan? Ya, di daerah Jawa Timur atau di daerah mana? Ada kan kabar gunung Merapi meletus. Itu menunjukkan bahwa gunung yang kuat menjulang tinggi pun suatu saat pasti akan hancur. Lanjut, nah ini air yang luas yang Allah ciptakan berupa lautan suatu saat juga akan hilang dengan cara terjadinya tsunami. Kamu kemarin kan ada kejadian ya di Anyer bahwa terjadi tsunami
setinggi 7 meter. Banyak menewaskan ratusan orang. Lanjut. Ini salah satu bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala juga, yaitu tumbuhan. Suatu saat tumbuhan juga pasti akan hancur. Entah itu ditebang manusia menjadi kayu, dimakan rayap, hilang. Entah itu kebakaran, entah itu mati, kemudian hilang. Ini menunjukkan bahwa segala ciptaan Allah nanti suatu saat akan binasa atau mati atau hilang. Apa buktinya bahwa semua kehidupan ini akan berhenti atau akan mengalami kehancuran? Nah, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, wa anna Allaha yab'atsu man fil quburi wa anna sa'ata atiyatan la fiha raiba. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Nah, ini janji Allah bahwa segala sesuatu yang bernyawa, makhluk ciptaan Allah, suatu saat akan binasa. Nah, makhluk hidup lagi yang lainnya seperti manusia suatu saat akan dibangkitkan. Jadi setelah kematian akan dibangkitkan kembali menuju alam al-mizan, penimbangan. Ini bukan kata siapa-siapa lagi, bukan kata ustaz, bukan kata kiai, tapi kata Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak tampilkan tadi, sebagai seorang muslim, kita hendaknya tidak ada sedikit keraguan dalam hati kita. Harus meyakini yang 6 tadi, rukun iman tadi. Kita harus meyakini, harus mengimani 6 yang tadi. Ada saja satu keraguan dalam hati kita, itu perlu dipertanyakan, keimanan kita perlu dipertanyakan. Jadi sebagai seorang muslim, hendaknya kita yakin dan percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Ini juga proses terjadinya hari kiamat. Kurang lebih Allah gambarkan dalam Quran surat apa ini? Idza zulzilah, al-zalzalah ya. Yang bunyinya seperti ini. Ini gambaran proses hari kiamat. Kesimpulannya dari materi yang Bapak jelaskan tadi kurang lebih seperti ini, bahwa Allah berjanji hari kiamat itu pasti datang, dan Allah kalau sudah berjanji mustahil bohong. Kalau Allah sudah berfirman, berarti suatu saat hari itu akan terjadi. Terus kapan? Hanya Allah yang tahu. Jadi hari kiamat itu masih misteri. Malaikat tidak tahu, nabi tidak tahu, setan tidak tahu, iblis tidak tahu, manusia pun tidak tahu. Itu surprise, kejutan dari Allah. Apa hikmahnya yang dapat kita ambil? Sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk, kita mempersiapkan diri berbuat kebaikan sebanyak mungkin. Agar apa? Agar suatu saat dari satu kebaikan itu dapat menolong kita pada hari kiamat nanti. Nah, kesimpulan yang kedua, hendaknya kita harus hati-hati dalam bertindak agar tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kelak ketika kita dibangkitkan kembali berada dalam barisan orang-orang soleh. Nah, ini juga menjadi rambu-rambu bagi kita. Hendaknya yang pertama kita selalu berbuat kebaikan. Yang kedua, selalu berhati-hati
mau mencuri misalkan, mau mencuri pikir-pikir dulu, takut dosa, takut nanti balasannya neraka. Mau apa lagi? Mau ngomongin orang, saya ini cuma ngomong. Baru juga mau ngomongin, ingat, nggak boleh, kata Pak Asep dia. Itu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan lagi mau berbohong, itu dilarang, itu tidak boleh. Nah, itu menjadi kehati-hatian kita, menjadi kewaspadaan kita. Itu materi dari Bapak. Sekarang kira-kira dari penjelasan yang Bapak sampaikan, kira-kira kamu menangkap satu pelajaran tidak? Menangkap satu pelajaran. Kira-kira apa, Fer? Pelajaran yang atau hikmah apa yang kamu dapat tangkap dari materi yang Bapak sampaikan? Selalu berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Kalau ada yang bertanya, ada yang belum paham dari yang materi yang Bapak jelaskan tadi, ada yang belum paham tidak? Silakan Bapak kasih waktu untuk bertanya. Nih, sekarang kita akan melakukan refleksi dari materi yang Bapak sampaikan ini. Kita buat kelompok, ini sudah terbentuk ya. Kita sebut saja ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Siapkan alat tulisnya. Kita akan berdiskusi kecil tentang apa yang materi yang Bapak sampaikan. Kita melakukan refleksi diri. Coba kamu tuliskan kebaikan apa saja yang pernah kamu lakukan. Kira-kira ada berapa kebaikan yang pernah kamu lakukan? Bapak kasih waktu 5 menit untuk menuliskannya. Silakan dimulai. Baik, kita lanjutkan. Dari penilaian yang refleksi diri yang Bapak bagikan ke kalian. Nah, kira-kira ada yang mampu, ada yang bisa bantu Bapak tidak memberikan sedikit motivasi kepada teman-teman kamu? Lilis, Ferda, Debbie, Ferda deh, coba Per, berdiri Per di sini. Kira-kira motivasi apa yang Ferda mampu berikan untuk mengingatkan kepada teman-temannya? Silakan. Kira-kira selalu membuat kebaikan. Hindari keburukan. Terus apa lagi? Menuruti perintah orang tua. Menuruti perintah orang tua. Apa lagi? Jangan berbicara kasar kepada orang tua. Jangan berbicara kasar kepada orang tua. Oke, silahkan Per, duduk. Ada yang mau menambahkan? Jam, sini Jam. Coba Jam, tambahkan motivasi untuk teman-teman kamu sebagai pengingat. Oke?
Silahkan, Jang. Jika menolong orang, jangan berharap minta upah ataupun pujian. Oke. Kasih tepuk tangan. Oke. Terima kasih. Hari ini sudah belajar dengan baik. Semoga materi yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bantu Bapak kumpulkan hasil latihan tadi. Terima kasih. Sebagai penutup dari materi hari ini, Bapak ucapkan banyak terima kasih. Hati-hati di jalan, pulang langsung ke rumah istirahat. Sesuai dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Masih ingat? Coba kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Ada 7 Kebiasaan Indonesia hebat. bangun tidur pagi, Beribadah, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.